Saya Baru dengar. saya sendiri baru dengar tuh namanya Kabupaten Kumbai. Padahal dulu juga saya pernah berkecimpung di bidang pertanian kan, sektor pertanian. Mungkin Pak Haji juga bilang kalau tadi malam kan saya menyimak, tapi kayaknya mungkin kita dalam langkah kita lihat juga ke dalam. Jadi Pak, kalau padi tumpah ini kebetulan pelopornya ini dari Pak Dokter Ayek bulan BPD ya. Jadi beliau ini merekomendasikan dari hasil penelitian ini varietas yang disebut tumpah ini ternyata bisa berpotensi 15 ton per hektar, bahkan ada beberapa tempat ini bisa mencapai 20 atau sesuai SOP. Artinya apa? Di sini dari kualitas bibitnya itu sudah beda, sama teknik penanamannya yang kita bedakan. Ya. Nah, artinya semua bibit sama. Coba Bapak lihat varietas Dien, varietas Sadane, Cieran, gitu kan. Sama semua kan bibit. Tapi hasilnya begitu panen berapa? Malainya sedikit semua. Yang pertama teknik itu kita rubah. Jadi teknik pola tanam tancapan kampat kalimat tunggal itu yang baru. Kalau dulu kan modelnya 21 lah katanya. Jadi model tancapan rata biasa. Teknik mundur-mundur. Kalau sekarang mengapi kayak tanamnya itu kita membuat suatu SOP yang akhirnya dipresentasikan ke lahan petani. Kebetulan di daerah Jawa Barat itu Kerawang terutama yang sudah mencapai target panen. Bahkan karena kenapa kita sebut bisa di atas 15 ton, karena sudah dibuktikan. Dan sekarang ini padi tumpah ini sekarang lagi bergerilya Pak untuk masa tanam ini. Masa tanam tahun ini kan lagi musim-musim tanam padi. Jadi saya kebetulan pribadi saya tanam di daerah Kelora Ibu itu 1 hektar, itu di daerah Gunung Kidul, terus di daerah Jember itu juga 1 hektar lebih, sama di daerah Palembang. Kebetulan kita juga punya lahan di Palembang, Haji Kamis, sama satu lagi di daerah Kebumen, Cilacap. Alhamdulillah sekarang waiting list semua. Ini yang proyek saya, tapi kalau proyek-proyek yang tim saya yang lain yang sudah duluan kan proyek padi tumpah ini tahun 2020. Nah mulai ininya cuman boomingnya itu 2021 mulai kelihatan di tanah hasilnya. Akhirnya semua ini pilot project ini memang kan harus kita uji coba dulu. Nah, kebetulan sudah uji coba dan berhasil, tinggal dikembangkan ke masyarakat. Nah kita ini sebagai masyarakat kita pengen tahu buktinya. Alhamdulillah di Cirebon ini kita sudah tanam padi tumpah di Hipmi Indo, kebetulan masuk di operasi. Kita uji coba ada kalau nggak salah dia 4 kilo. Nah, kita uji coba yang siap tanam nanti siang ini 1 kilo untuk lahan 10 meter. Insya Allah kalau 1 kilo 10 meter bisa tembus 1 ton aja jos. Apalagi kalau sampai 1,5 ton. Yang penting SOP kita ikutin. Karena ya sebuah SOP ini yang sudah terbukti. Nah, artinya ya, seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaan lagi? Jadi ya kalau melihat itu ya mudah-mudahan lah. Jadi kita di sama dan kita developnya di Pak Mas Judi itu ya di Losari betul. Mudah-mudahan kalau memang nanti ternyata realisasinya bagus sesuai dengan prediksi kita, ya nggak usah 15 ton lah, mungkin 10 ton saja itu sudah. Nah ini mungkin juga kita koperasi akan memfasilitasi petani-petani yang ingin apa istilahnya produk mereka hasilnya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, asalkan SOP ya, dan kita siap operasi barangkali menjembatani para warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Hipmi Kindo DPC Kabupaten Cirebon beserta jajaran pengurus,
yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus Koperasi Mitra Usaha HIPMI Kindo Kabupaten Cirebon, wabil khusus kepada Bapak Manajer, ini Pak, Bapak Manajer dari Koperasi Bina Usaha DPC Kabupaten Bandung Barat, yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir dalam rangka bersama-sama menyaksikan acara atau kegiatan tanam perdana varian padi kumpai. Ya benar, Iya betul. kumpai di wilayah Jawa Barat bagian timur. Tepatnya berada di wilayah lokasinya di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Bapak dan saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana prosesi kegiatan penanaman yang diawali sebelumnya dari mulai pengolahan tanah, kemudian persemaian bibit padi, kemudian sekarang masa tanam, mulai tanam. Bagaimana teknis, kemudian seperti apa dinamikanya agar apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu peningkatan sektor pangan melalui penanaman jenis padi kumpai ini diharapkan akan bisa meningkat. Sementara menurut informasi yang sudah dipraktekkan di luar Provinsi Jawa Barat atau di luar Kabupaten Cirebon, ini per hektar bisa menghasilkan kurang lebih 15 ton padi jika benar-benar pengolahannya sesuai dengan aturan main yang ada. Hadirin, barangkali sebagai warming up atau pembuka dari pertemuan hari ini, acara hari ini, saya cukupkan dulu, dan selanjutnya barangkali ada komentar dari manajer Koperasi DPC Kindo Bandung Barat yang akan disampaikan langsung oleh ketuanya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya datang ke Kabupaten Cirebon untuk penanaman padi kumpai, di mana sebenarnya proses aslinya ini 12 hari sampai 18 hari pratanam Pak, untuk semainya. Ini kayaknya sudah besar, ini sudah lebih dari 18 hari, tapi kita coba aja. Yang kedua, semai ini seharusnya jangan banjir, posisinya itu 2-5 cm dari tanah ya. Tapi ya, ini kan perdana ya. Nanti kedepannya ini cari lahan yang memang buat percontohan itu lahannya jangan banyak air. Cukuplah istilahnya buat penanaman itu becek-becek ya, sesuai dengan prosesi padi itu macak-macak. Nanti kita akan tanam posisi tajapan papat kalimat tunggal. Satu titik itu 5 titik Pak. Nah, itu yang akan membuat satu koloni padi yang bisa menghasilkan insya Allah 1000 meter ini bisa menghasilkan 1 ton lah, atau 1,5 ton minimal. Tapi nanti kan kita punya 4 kilo ya, 4 kilo lagi yang pembibitan yang kedua. Nanti mungkin lahannya tolong disiapkan di daerah mana yang kadar airnya jangan terlalu tinggi. Udara Pak. Kecamatan Abedila. Nah itu nanti kita ujikan di sini, daerah sini sama daerah sana. Nanti pasti ada kualitas hasil perbedaan. Mudah-mudahan aja. Soalnya kita lihat dari benihnya aja sudah beda Pak ya, antara padi varietas impari atau varietas yang lain. Kumpai ini tinggi-tinggi Pak, nanti jadinya segini sepinggang kita Pak, nanti bisa dibandingkan dengan varietas yang lain. Nah di sini kan ada beberapa varietas, kemungkinan kita akan jadi percontohan ya, karena varietas kumpai ini memang untuk Kabupaten Cirebon ini baru. Kalau di daerah Cepu Blora itu sudah 1 hektar. Nah ini berapa hari nih Pak Jai? Sekitar 25 ya, 20 hari ya. Sekitar 20
20 hari lebih. Nah, lihat tingginya sudah segede apa tuh. Nah, kalau kita makanya kenapa diwajib tanam 12 sampai 18 hari ya biar nggak terlalu tinggi. Tapi karena ini posisinya memang banjir ya cukup lah ya buat tanam untuk lahan segede gini. Nanti besok yang satu lagi harus sesuai SOP. SOP-nya tuh 12 sampai 18 hari siap tanam. Nah, kadar airnya tuh maksimal tuh 5 cm dari atas permukaan kalau misalkan memang ada genangan air. Nah, ini nggak apa-apa untuk percobaan pertama. Nanti kedua yang bibit berikutnya siapkan lahan aja. Nanti tekniknya aja yang kita ini. Karena teknik awal padi biasa ini kan model 20-20. Ini kita bikin 40. 40 satu titik itu ada 5 tancepan. Tancepan papat kalimat tunggal. Jadi ini karena ini nanti bakal tinggi, dia akan ngikat. Kalau dibikin 5 itu jadi bikin satu kumpulan, satu koloni ngikat. Nah, seperti itu Pak. Nanti kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan hasil bisa maksimal. Itu aja sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Manajer dari Bandung Barat yang dalam hal ini beliau pakar dari padi kumpai. Mudah-mudahan saja uji coba kali ini di Kabupaten Cirebon bisa membuahkan hasil yang menggembirakan. Dan ini adalah salah satu sampel saja, contoh di wilayah Cirebon Timur belahan utara, Losari Lor ya. Nanti akan diuji cobakan di Kabupaten masih wilayah timur di Kecamatan Budilan, Desa Duku Idara, agar ada sebuah perbandingan hasil ya, karena tingkat pH air, pH tanah itu juga berpengaruh kepada pertumbuhan ini. Mungkin di pertumbuhan padi ini di daerah ini mungkin pH-nya 6 sampai 7 itu pH normal sebetulnya untuk padi ini. Namun di Duku Idara nanti Desa Duku Idara Kecamatan Pabedilan akan seperti apa, kita akan coba. Mudah-mudahan saja harapan kami ke depan DPC atau pengurus DPC Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cirebon melalui anak lembaganya yaitu Koperasi Mitra Usaha Hikmikindo Kabupaten Cirebon mampu mewujudkan dan mampu membantu teman-teman para petani bisa meningkatkan hasil budidayanya dengan jenis padi kumpai ini. Itulah saudara-saudara harapan kami, dan mohon informasi ini bagi siapa saja yang melihat atau mendengar bisa disebarluaskan, karena kami sudah membentuk tim khusus di kepengurusan Hipmikindo Kabupaten Cirebon ini untuk bisa menjadi pemandu, sekaligus juga mungkin kami akan menjadi narasumbernya ketika ada permintaan dari masyarakat, siapa saja, kalangan apa saja, untuk bisa mempelajari bagaimana proses penanaman padi kumpai ini. Karena ini berbeda dengan penanaman padi-padi konvensional atau tradisional. Ini sangat berbeda. Kita menggunakan teknologi, juga menggunakan pupuk-pupuk yang tidak semuanya dari organik, tapi herbal. Pupuk-pupuk yang dibuat secara khusus agar pertumbuhan padi kumpai ini bisa lebih unggul daripada jenis-jenis padi yang lain. Itulah harapan kami, sekali lagi sebarluaskan ketika Bapak Ibu sudah mendengar informasi ini, agar petani-petani khususnya di wilayah Kecamatan Losari dan Pabedilan bisa lebih berkembang dan umumnya untuk Kabupaten Cirebon. Demikian yang bisa kami sampaikan.
petani padi kumpai di Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Saat ini adalah finishing, proses finishing, yaitu sedang mengurangi debit air untuk mencapai 5 cm. Kemudian yang lainnya adalah untuk memberesi lahan dari gulma dan keong mas yang merupakan penyakit daripada kehidupan daripada padi kumpai itu sendiri. Sebab kemudian yang ketiga itu adalah proses tentang pemberian eka farming kepada tanah yang mau ditanam. Tujuannya itu adalah agar tanah itu menjadi subur. Kalau subur, tanahnya subur, petani makmur. Kemudian begitu ditanam nanti padi tidak mengalami stres karena perpindahan dari lahan semula ke bedengan semula ditanam pada lahan yang sekarang sedang di area persawahan. Ini barusan sudah disemprot ya, Pak? Sudah. Guru. Ya, Disemprot pakai apa ini? Dikasih apa semprotnya? eka farming yang sudah diproses Supaya fermentasi. ya Supaya keongnya pada mati, termasuk penyakit angge-angge, cacing tanah dan sebagainya hilang semua. Kemudian ini saya menggunakan tali rapia yang lebarnya 40 dengan tujuan agar nanti pertumbuhan anak daripada kumpai itu sendiri akan leluasa untuk berkembang. Dan itu memang aturan dari SOP-nya bahwa jaraknya itu adalah 40 cm. Dan karena banjir tadinya, sehingga saya menggunakan rapia pembuatan petak-petaknya yang 40 cm tersebut. Kalau tidak banjir cukup kita pakai garokan selebar itu 40 cm sampai ke selesainya tanah yang mau digarap ini. Bisa jelasin Pak Haji ini apa? Ini sebelum penanaman ya? Iya. Penanaman diambilin dulu kiong-kiong yang ada di lahan. Iya, setelahnya ini sebelum penanaman adalah kiong tersebut harus diambilin. Kalau nggak diambilin selesai menanam nanti dimakan semua. Jadi sehari kemudian tuh habis semua, jadi nggak ada arti untuk penanaman tersebut. Jadi kita terutama diambil kiong-kiong yang ada di lokasi sampai dengan bersih, nanti akan dalam penanaman terkhusus biar utuh. Iya, kasih lihat lagi ininya, kiongnya pengen tahu. Oh iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak namanya. Nama saya Sudarsono, di Hipmikimdo ini sebagai wakil DPC Hipmikimdo Kabupaten Cirebon. Nah, Hipmikimdo ini kan punya anak lembaga yang namanya Komindo Koperasi Mitra Usaha Hipmikimdo Kabupaten Cirebon. Nah, antara lain programnya di bidang pertanian adalah kita sedang uji coba padi kumpai, yang mana padi kumpai ini sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa ini adalah varietas unggulan yang mungkin masih baru, dan di Cirebon ini mungkin baru kita Hipmikimdo yang melaksanakan uji coba padi kumpai dengan kerjasama dengan eco farming yang mudah-mudahan nanti dengan adanya percontohan ini atau demplot yang dilaksanakan oleh Komindo bisa menghasilkan sesuai dengan target dari yang diharapkan, yaitu kurang lebih biasanya kan kalau padi biasa itu sekitar 4-5 ton itu sudah bagus. Nah, per hektar 4-5 ton produksinya. Sedangkan dengan menggunakan
eco farming dengan bibit padi kumpai itu bisa mencapai 15 ton per hektar, atau paling rendah kurang lebih 10 ton per hektar. Yang mudah-mudahan ini uji coba ini bisa seperti itu, sehingga akan mengangkat para petani. Jadi produksinya akan meningkat, otomatis juga penghasilannya juga akan meningkat. Jadi yang biasanya hanya 4-5 ton, ini sampai minimal 10 ton, berarti hampir 2 kali lipat pendapatan petani. Nah, oleh sebab itu, insya Allah kalau ini demplot ini berhasil sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu produksinya meningkat, maka Komindo sebagai anak lembaga dari Hipmikimdo DPC Kabupaten Cirebon akan siap menjembatani lah para petani yang akan menanam padi kumpai. Mungkin kita siapkan juga nanti bibitnya, kita siapkan juga pupuknya, karena di dalam penanaman padi ini, sebagai tadi disampaikan oleh manajer koperasi dari KBB, bahwa pupuknya ini pupuk organik, ditambah nanti ada pupuk yang biasa kita ada, jadi campuran lah semacam itu, hanya mengurangi beban pupuk yang biasa dipakai tanam padi biasa. Nah, mudah-mudahan ini akan meringankan biaya produksi dari penanaman padi. Itu Pak Haji, barangkali hal-hal mungkin yang ini, yang intinya kami Komindo siap untuk menjembatani nanti para petani untuk melaksanakan penanaman padi, sehingga bisa menghasilkan produksi yang berlipat seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak Ketua Komindo atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan saya bisa didengar dan bisa dilihat oleh semua khalayak. Perlu diketahui Bapak-bapak dan saudara-saudara pemirsa, bahwa DPC Hipmikimdo atau Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cirebon ini tidak saja menangani satu permasalahan atau satu konsep saja masalah pertanian, tetapi kita yang namanya Hipmindo itu sangat luas sekali, karena itu merupakan wadah dari semua para pengusaha mikro kecil menengah, apapun produknya itu menjadi garapan kami, dan kami kerjanya itu perlu diketahui adalah sebagai mitra. Ya, mitra menjembatani antara pengusaha kecil menengah dengan pemerintah. Juga dalam pertanian tadi sudah jelaskan kepada seluruh petani yang ada di wilayah timur Kabupaten Cirebon dan Cirebon umumnya, ketika punya minat, tertarik dengan proses penanaman padi, jenis padi kumpai ini, kami siap memfasilitasi dari mulai teknologinya, teorinya, sampai dengan prakteknya, sampai dengan pengolahan, dari mulai pengolahan tanah, teknologinya, pupuknya dan lain sebagainya. Kami siap memfasilitasi, membantu ibu dan para petani yang ada di Cirebon. Sekali lagi, kami dari DPC Hipmikimdo Kabupaten Cirebon itu juga banyak sekali yang kami sedang lakukan, yaitu adalah rekrutmen anggota baru bagi para pengusaha kecil, menengah dan mikro yang berminat bergabung, dari produk apa saja, dari mulai telur asin, bandeng, kue-kue, kemudian apa saja yang ibu bapak sebagai pengusaha itu boleh mendaftar sebagai anggota pada kami, kantornya di Desa Jati Seen Kidul. Ya, tanya aja kantor Hipmikimdo Kabupaten Cirebon. Ya,
perumahan Ciledug Regensi 1 itu Pak ya, perumahan Ciledug Regensi 1 Ciledug JTCN. Itu kantor kami, membuka pendaftaran semua para pengusaha kecil yang ingin dibantu. Apa saja yang bisa kami berikan? Pertama, kami akan membantu para pengusaha kecil terkait dengan izin usaha, kemudian label halal, kemudian dengan bantuan-bantuan lain termasuk menghubungkan dengan para pemodal. Mudah-mudahan saja hal ini bisa terwujud dan bisa dilaksanakan dengan baik. Mari kita bekerja sama, kami tunggu peran serta saudara-saudara para pengusaha untuk bisa bergabung dengan DPC Hipmindo Kabupaten Cirebon.